Halo teman-teman, selamat siang. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Oke, Litvina berharap kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita masih bersama-sama di konten YouTube Litvina bagi para penonton. Kali ini kita akan membahas seputar akuntansi dengan topik yang sangat menarik, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kira-kira bagaimana sih akuntansi sebagai sistem informasi itu? Oke, bentar lagi Litvina akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi itu seperti apa sih. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi. Baik, sekarang Litvina akan menjelaskan kira-kira akuntansi sebagai sistem informasi itu seperti apa. Oke, next, selanjutnya makna akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi itu memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Informasi ini bisa digunakan baik pada perusahaan yang berprofit maupun perusahaan yang non-profit. Oke teman-teman, informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan bisa dapat menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi. Oke teman-teman, di sini menurut IAI dalam buku SAK atau Standar Akuntansi Keuangan ada 8 pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada investor, yang dimana informasi akuntansi itu dibutuhkan oleh investor untuk menentukan keputusan dalam membeli, dalam menambah atau menjual investasi mereka di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada karyawan. Nah, karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau pensiun dan kesempatan kerja bagi para pegawai. Nah, misalnya Litvina ambil contoh seperti gaji karyawan. Mereka melihat, nah informasi akuntansi tersebut kira-kira mampu nggak membayar gaji mereka. Contohnya seperti itu. Yang ketiga itu ada kreditor. Nah, para kreditor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan jatuh tempo yang sudah diberikan. Nih, misalnya Litvina ambil contoh seperti ini. Misalnya para peminjam begitu melakukan pinjaman kepada kreditor. Nah, kan kreditor kan sudah memberikan untuk batas pembayaran jatuh temponya di tanggal sekian. Nah, dari informasi akuntansi yang diberikan oleh perusahaan tersebut, misalnya perusahaan A yang melakukan pinjaman kepada kreditor, nah kira-kira mereka mampu nggak untuk membayar pinjaman mereka sesuai dengan keuangan perusahaan mereka. Contoh sederhananya seperti itu. Yang keempat itu adalah pemasok. Nah, pemasok juga membutuhkan informasi akuntansi dari sebuah perusahaan, yang dimana untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan
bukannya apakah dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum dan sesudah jatuh tempo. Oke, jadi beda-beda tipis ya sama kreditor itu. Yang berikut itu ada pelanggan, pemakai informasi akuntansi. Mereka membutuhkan, pelanggan juga membutuhkan informasi akuntansi yang dimana untuk melihat dan menilai kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Oke, yang keenam itu ada pemerintah. Nah, pemerintah juga membutuhkan informasi akuntansi yang dimana untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar-dasar penyusunan statistik dalam pendapatan nasional. Oke, selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan informasi akuntansi yang dimana untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Yang berikut itu, yang terakhir tuh ada manajemen. Nah, manajemen itu sangat memerlukan informasi akuntansi yang dimana manajemen itu menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai salah satu bahan dasar untuk rencana ke depannya. Oke, sampai sini Tina berharap kalian mengerti dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas informasi akuntansi. Nah, menurut SFIC atau Statements of Financial Accounting Concepts nomor 2, kualitas informasi akuntansi terdiri dari 3 kualitas. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada kualitas khusus pemakai, yang kedua itu ada kualitas utama, dan yang ketiga itu ada kualitas sekunder. Nah, akuntansi itu kan berfungsi sebagai penyaji data kuantitatif yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi akuntansi harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat kriteria yang sudah ditentukan. Nah, oke. Dari ketiga kualitas informasi akuntansi menurut SFIC, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada kualitas pemakai, kualitas khusus pemakai, yang dimana informasi yang berkualitas khusus pemakai adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakai supaya bisa dimengerti. Namun, pihak pemakai pun diharapkan punya pengetahuan cukup tentang proses akuntansi keuangan, istilah teknis dalam laporan keuangan, dan aktivitas ekonomi perusahaan. Selanjutnya, kualitas yang kedua yaitu kualitas utama. Nah, ketika kita berbicara tentang kualitas utama, dalam kualitas informasi akuntansi itu memiliki 2 kualitas utama, yakni diantaranya yaitu yang pertama relevan yang di dalamnya menyangkut dengan kriteria yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang relevan, yang berkaitan dengan yang pertama nilai prediksi. Nilai prediksi tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan atau memprediksi pembenaran atau penolakan terhadap rencana yang dibuat sebelumnya. Yang berikut itu tentang umpan balik. Umpan balik yaitu umpan balik atau yang biasa kita sebut dengan feedback. Feedback itu berupa prediksi tentang rencana yang dibuat sebelumnya. Jadi
untuk untuk feedback yang nilai prediksi kan untuk yang terjadi di masa depan. Nah, kalau yang umpan balik atau feedback itu rencana yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu. Yang berikut itu tepat waktu. Nah, tepat waktu, informasi yang diberikan seawal mungkin agar bisa digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan kualitas utama yang berkaitan dengan kriteria relevan yaitu nilai prediksi, umpan balik atau yang biasa kita sebut dengan feedback, dan tepat waktu. Yang kedua, kriteria yang kedua yaitu berkaitan dengan dapat dipercaya. Nah, kriteria dapat dipercaya di sini yaitu menyangkut dengan dapat diuji, netral, dan menyajikan kebenaran. Yang dimaksud dengan dapat diuji di sini yaitu berkaitan dengan apakah kebenaran kualitas informasi akuntansi itu memang benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi pada perusahaan tersebut atau tidak. Jadi kebenaran dari informasi akuntansi itu harus teruji betul-betul ya teman-teman. Yang kedua itu netral itu informasinya harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung terhadap kepentingan pribadi atau private ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang netral berarti dia tidak memihak. Jadi informasi akuntansi itu tidak memihak siapapun tapi bersifat umum dan bersifat bersama, contohnya seperti itu. Yang berikut, kriteria yang berikut itu menyajikan kebenaran. Jadi informasi akuntansi yang diberikan oleh para pemakai itu bersifat menyajikan kualitas data yang memang betul-betul melaporkan tentang informasi akuntansi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Oke, kualitas yang terakhir atau kualitas yang ketiga yaitu kualitas sekunder. Nah, informasi akuntansi juga harus memenuhi kualitas sekunder. Di antaranya yaitu yang pertama daya banding, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga cukup berarti. Oke, selanjutnya bidang-bidang dalam akuntansi. Nah, akuntansi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bidang yang dimana diantaranya yaitu ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pada pemeriksaan akuntansi, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi pajak, ada akuntansi internasional, ada akuntansi lembaga nirlaba, akuntansi pemerintah, sistem akuntansi anggaran, dan yang terakhir ada akuntansi pendidikan. Berikut merupakan 11 bidang-bidang dalam akuntansi. Jangan lupa diingat ya teman-teman. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang profesi dalam akuntansi. Nah, buat kalian yang nanti akan serius menekuni bidang akuntansi, berikut ini ada 4 profesi dalam akuntansi, yang dimana yang pertama itu ada akuntansi intern, yang kedua ada akuntansi publik, yang ketiga ada akuntansi pemerintahan atau pemerintah, yang keempat ada akuntansi pendidikan. Oke, kali ini Livina akan bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari profesi akuntansi akuntan intern, yaitu atau akuntan intern yaitu merupakan akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan
yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Jadi pekerjaannya itu meliputi audit internnya teman-teman, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, menyusun atau mengurus perpajakan, dan masih banyak lagi tugas dari akuntan intern. Oke, yang kedua, profesi akuntansi yaitu akuntan publik. Akuntan publik itu merupakan akuntan yang bekerja secara independen, ingat teman-teman, independen, guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntansi publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. Oke, selanjutnya profesi akuntansi yaitu akuntan pemerintah. Baik teman-teman, akuntan pemerintah yaitu merupakan akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK. Kalian pasti tahu kan BPK yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Oke, selanjutnya profesi akuntansi berikutnya akuntan pendidik. Oke, katanya saja sudah pendidik ya teman-teman, berarti seorang akuntan ini adalah seorang pendidik. Dia bisa menjadi seorang pendidik yang mendidik atau yang fokus pengetahuannya itu ada di akuntansi. Oke, akuntan pendidik di sini yaitu merupakan akuntan yang tugasnya mengerjakan dan mengembangkan disiplin akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidikan biasanya itu berprofesi sebagai dosen atau bisa jadi seorang guru. Jadi seorang guru atau dosen yang mengajari teman-teman mungkin sebagai mengajarkan teman-teman materi tentang akuntansi, itu bisa juga disebut sebagai akuntan pendidik. Oke teman-teman, maka materi terakhir tentang profesi akuntansi menjadi materi pembahasan terakhir kita kali ini di dalam channel YouTube kita hari ini. Oke teman-teman, Tina berharap semoga materi tentang sistem informasi akuntansi yang sudah Tina jelaskan dapat sedikit memberikan gambaran kepada kalian mengenai kira-kira sistem informasi akuntansi itu seperti apa sih. Oke, besar harapan Tina, semoga apa yang Tina sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan dapat membuka wawasan kalian mengenai dengan sistem informasi akuntansi. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Bapak, Mama, Ibu, Pak, teman-teman, kakak, adik yang telah menonton, Tina mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten YouTube Litwina berikutnya. Selamat siang.